أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah padaku, aku akan ingat pada kalian semua. Washkuruli, dan berterima kasihlah kepadaku. Wala takfurun. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah lupa. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah tolong kepada Allah bis sabri was salat, dengan salat dan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Saya, Kang Denny ya, ketemu ayat ini di Haji Pepeng. Hari ini saya senang sekali, di rumah kita kedatangan tamu, seorang yang sudah lama saya rindukan. Saya pengen banget ketemu. Dan hari ini Haji Pepeng tidak jadi tamu, tapi jadi host. Kita yang jadi tamu. Iya. Oh, oke. Dibuka dulu. Baik. Terima kasih, saya tutup lagi. Itu kan. Oke. Nggak lepas dari bercanda. Karena Mas Pepeng ini juga buat saya sangat spesial. Karena awalnya kebentuk Cagur juga karena event lomba yang diadain sama Mas Pepeng. Itu waktu tahun 97. 97. Itu awal kebentuknya Cagur. Jadi setiap kita ditanya sama teman-teman wartawan, kalau ditanya tentang sejarah Cagur, selalu nama Mas Pepeng tersebut di situ. Karena itulah awal terbentuknya Cagur. Ingat Pepeng ya? Iya, sekali. Di ruang tamu masih ada tanda tangannya. Juara 3 humor ala mahasiswa, tanda tangannya Verasta Pepeng Subandi. Sekali lagi Apa kabar Mas Pepeng? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sekarang jadi orang yang nggak ngerepotin. Karena kemana-mana bawa kursi sendiri. Jadi udah. Ya, tuan rumah nggak perlu repot. Saya udah bawa kursi sendiri. Iya. Bener itu. Dan nggak rebutan kursi. Nggak ada rebutan kursi, pastinya. Karena nggak ada yang mau juga. Bisa. Nah, dari Mas Pepeng ya kita bisa banyak belajar. Iya. Terutama yang kita tahu semua adalah semangatnya. Itu dia. Semangatnya luar biasa. Kemarin sempat selesai S2 juga Mas Pepeng ya? Iya, alhamdulillah. Saya akan ditanya, kok sekolah melulu apa sih sebenarnya gitu yang dimau gitu loh. Kalau menurut saya, ya kita harus sekolah terus kan ya. Satu poin itu. Dan sepanjang hidup saya selalu ingin mengejar itu. Dan kenapa formal, padahal informal juga bisa. Karena menurut saya, mohon maaf saya kalau salah, kita difokuskan ditaruh satu tempat supaya kita segera bisa memperolehnya gitu loh. Makanya saya masuk S2 dan insya Allah mohon doanya. Lanjut. Saya mau S3 ini Januari. Malu kita ya. S3, wow. Dan insya Allah masalahnya juga sudah ada. Jadi Studi kasus itu ya. ya kasusnya, jadi saya hanya akan berbicara tentang pain dan sickness. Jadi Pain and sickness. ya, between Pas dong. pain and sickness there is suffering. Jadi maksudnya orang tuh kan nyeri. Saya kan dari ujung sini ke sini tuh. Tadi dulu, Ji Pepeng, nggak ngerti nih ibu. Iya makanya ini pain itu kan nyeri ya. Oh, pain kita nyeri. nggak bisa udah di bahasa Indonesia paling nyaman udah bilang itu nyeri. Nyeri. Kalau sickness dibilang sakit, padahal itu kejiwaan. Jadi kalau kan nyanyinya Allah begini, ingat padaku maka hatimu akan tenang kan gitu kan. Iya betul. Nah, jadi kalau kita misalnya nyeri itu lalu ada orang teriak, aduh, sebenarnya yang teriak itu sufferingnya, penderitaannya. Oh, jiwanya, soulnya. Yes, penderitaan. Penderitaan, Jadi kalau suffering. seandainya penderitaan itu hilang karena kita
semua kembalikan kepada Allah. La ilaha Dan menurut saya hanya bisa dilihat dengan kacamata iman. Karena kalau kacamata akal itu hanya sebatas yang kita lihat dan sebatas kita dengar. Bawahnya bilang bisa sembuh nih pakai ini. Tar dulu Jack. Allah yang penyembuh. Kalau kita sakit hanya kembali kepada Allah untuk menyembuhkan kan gitu. Nah itu saya buktikan bahwa apa? Kalau kita hati tenang, untuk S3 saya, itu nggak ada manusia galau di dunia Bu. Kalau yang saya pahami, urusan kepada Allah itu hanya dua dan harus milih salah satu. Mau dekat sama Allah apa mau jauh sama Allah. Allah sih nggak ribet, cuman kita aja yang suka ribet. Iya betul. Lagu-laguannya kita. Iya. Jadi pain and sickness, tengah-tengahnya ada suffering. Itu S3-nya tuh. Insya Allah. Dan itu tauhid tuh benar itu, iman. Iya. Dan saya menjelaskan mengenai sabar karena kan saya insya Allah akan ambil di psikologi. Kan menurut, maaf ya Bu, sok tahu nih, ini sok tahu nih orangnya. Kalau salah tabok-tabokin aja. Jadi menurut Freud, nggak ada yang berani. Menurut Freud, jadi katanya orang sakit, apalagi terminal illness seperti saya itu kan orang yang dibilang bahwa lu sakit nggak bakal sembuh. Udah terminal ini. Iya terminal udah. Nah itu biasanya dia denial, dia tolak, dia teriak, oh God, why me? Gitu. Terus kalau Allah bilang why not? Allah jeng dong. Skakmat. Why me? Why not? Kenapa saya? Kenapa enggak? Iya benar. Emang lu siapa? Simpel aja Allah gitu kan ya. Nah, sabar itu kalau menurut Freud itu adalah menolak dulu, ada sublimasi maksudnya dialirin ke sana kemana, lalu acceptance, diterima. Menurut Islam itu bukan sabar, itu hanya proses. Kalau menurut Rasulullah sabar itu ada di depan. Begitu ada kejadian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam dulu. Accept. Kita baru satu segmen udah banyak belajar dari Mas Pepe. Siap. Kita masih. Tadi dulu, beliau tutup lagi. Oh iya, menjelang break. Kita tamu. Kita tamu. Ke kombrek iklan. Chatting dengan ya. Oh, iya. Anda masih ingat chatting dengan YMP yang mulia Pepeng? Pemirsa, ada seorang ayah dengan 2-3 anaknya dan istrinya lalu berdoa menjelang malam. Ya Allah, kalau memang malam ini kami lewati tanpa ada makanan sedikit pun yang masuk, insya Allah kami ridho ya Allah. Alhamdulillah. Tetap lapar. Iya. Kirain ada makanan Pak. Nggak ada. Karena udah ridho. Tetap lapar sampai akhirnya mereka Allah tidurkan. Lalu bangun pagi mereka berdoa ternyata masih bisa hidup. Dan ayah ini mengajak lagi anaknya untuk kemudian menerima. Lalu barulah berusaha. Sang ayah berpuasa, setiap ketemu masjid dia kemudian berdoa menangis. Biar saya nggak makan ya Allah, yang penting anak-anak saya makan. Ayah ini adalah ayah seorang penjual kaca yang pernah saya filmkan di Kun Fayakun. Lalu kemudian alhamdulillah tetap nggak makan. Baru kelar makan itu sore harinya. Pertanyaan yang menarik nanti dari apa yang mau dijelaskan oleh Haji Pepeng adalah apakah lapar itu lalu kemudian hilang? Sebenarnya lapar itu tetap ada. Tapi rasa kemudian lapar itu yang barangkali Allah hilangkan. Yes. Barangkali ini pengantar dari iya. Kalau saya bisa suffering, berbagi di frame cara pandang iman, yang namanya nyeri dan sakit itu katakan sakit gigi. Kita semua insya Allah pernah sakit. Aduh, mentok tuh bener. Itu kan makin teriak kita makin sakit, makin nggak karu-karuan. Tadi Ustadz saya kasih tahu Ustadz lihat perut saya katanya. Duk gitu. Gitu kayak orang ibu-ibu lagi hamil, duk gitu. Nah itu istilahnya spasm, jadi kejang, gitu. Itu sakitnya Bu, subhanallah. Lalu biasanya saya akan mengobatinya dengan hanya mengingat Allah. Kan begitu janjinya. Mau diapain lagi juga gitu ya? Iya, jadi saya diam, cuman Allah. Hanya kepadamu saya kembali untuk rasa sakit saya. Lalu hilang. Pertanyaannya, emang sakitnya hilang Bang? Enggak akan hilang, persis seperti cerita antum tadi. Sakitnya tapi penderitaannya hilang. Kan yang penting itu. Kan kita kalau seandainya sakit, kita miskin, kita udah tua, kurang cakep, kan rasa paling menderita. Lah iya. Jadi dalam doa saya dulu, ada beberapa doa yang salah satunya saya katakan gini. Ya Allah,
saya yakin saya tidak akan pernah sepi karena ada Engkau ya Allah. Allah. Tapi mohon jangan buat saya sepi karena perilaku saya. Hmm. Perilakunya orang sakit tuh kan ngeselin, Bu. Kalau seandainya dia memang orangnya dasarnya bawel. Lu nggak tahu sih gue sakit. Iya benar. Kalau saya begitu, saya udah lama dibekep sama istri saya. Di cowok udah bawel, sakit lagi, bekep kali. Gitu. Tapi alhamdulillah tetap Allah sampai karim. sekarang hubungan kami tetap ya karena saya hanya melaksanakan apa yang dijanjikan Allah melalui Rasulnya. Orang sakit itu sebenarnya disayang Allah. Karena apa? Dikabulkan doanya. Gitu ya, Ji? Diampuni Ampun, dosanya sampai dia mengeluh. Si Allah, kalau gue ngeluh habis dong tabungan gue. Benar. Tekor amat. Sia-sia. Dan janji Allah bahwa rizki akan didatangkan dari arah yang tidak terduga. Saya akan berdiri walaupun saya nggak bisa berdiri. Saya bilang, itu betul. Allah. Saya adalah Batman pertama insya Allah yang jadi presenter. Di atas tempat tidur. Iya. Harusnya nggak laku lah di TV. Gitu. Saya kalau ada yang datang ngeluh utang tuh saya suka giniin, Mas. Andai Allah lunasin utangnya, tapi Allah cabut semua nikmat, mata dinggadain, telinga dinggadain, kira-kira pilih mana? Ya Ustaz jangan begitu. Kita sih pengennya kan utang gak ada, mata tetap masih ada. Ya itulah manusia, memang ya Standarnya manusia. standar manusia. Maaf, boleh saya cerita ya? Boleh. Suatu hari ada orang nanya sama saya, Bang, gue galau banget nih. Karena apa? Gue kerja di tempat keuangan, di mana setiap orang akan minta diduluin. Lalu dia nantang, emang lo mau berapa supaya gue duluan? Gimana ngadepinnya? Saya cuma nanya yang sederhana. Ente masuk ke kantor itu memenuhi syarat nggak? Oh iya, S1 saya syaratnya. Oke. Lalu standar siapa yang dipakai? Ya, standar kantor itu dong. Oke, saya tanya. Yang paling sederhana waktu. Ente masuk jam berapa? Jam 8. Pulang jam berapa? Jam 5. Boleh nggak jam 2 sampai jam 4 tidur? Ih, gue dikeluarin dong, Jack. Oh iya benar. Ente muslim? Iya. Syaratnya apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Standarnya siapa? Standar Allah, Jack. Kalau ente pakai standar ente sendiri, ya itu maunya. Mata lengkap, duit kaya, ganteng, hidung mancung sampai melelet-lelet gitu. Lanjutin lagi. Kita ngelihat Mas Pepeng sosok yang luar biasa. Dan ternyata di samping Mas Pepeng juga ada seorang bidadari yang hebat. Kita undang. Ini dia Mbak Tami dan Ibu Mansur. Maaf bila ku tak sempurna, cinta di kamu ku jaga. Ada cinta bercerita, cintaku padamu. Alhamdulillah. Pemirsa udah bingung Den tadi Ibu Mansur kata. Dikata ibu aneh atau istri aneh. Ternyata bibi ya, bibi. Bule saya. Bule. Silakan. Nah, kalau itu suster saya itu. Siap. Nah, Mas Pepeng. Iya. Mbak Tami apa kabar? Oh ini Ibu Mansur, bibinya ya? Iya. Bule. Jadi adik sepupu bapak saya. Nah, Bule ini Ibu Mansur juga punya cerita tentang Mas Pepeng. Kita mau tanya sama Mbak Tami. Mbak Tami, kita pengen tahu waktu mendengar kabar Mas Pepeng kesehatannya terganggu, reaksi Mbak Tami gimana? Ya, saya rasa seperti orang lain lah pada umumnya ya kaget. Saya bahkan ketika itu kan saya yang harus ambil berita dari dokter Yusuf Misbah. Terus ya saya tidak langsung pulang karena saya kaget karena ini adalah penyakit yang menurut kedokteran itu belum ada obatnya. Ya, saya nangis, kaget. Tapi waktu saya pulang, saya kan bingung mau ngomong apa, pengen dia pulang ya. Terus saya bilang, Peng, saya harus sampaikan juga ini hasilnya. Ya apa? Dia juga tegang. Saya bilang, ya maaf, ternyata kamu positif MS. Terus dia diam, terus dia ketawa. Akhirnya saya tahu penyakit saya. Saya lagi nangis. Saya bilang, ini suami saya kenapa? Saya udah nangis-nangis susah-susah muter-muter Jakarta supaya cari kata-kata Cari untuk alasan ya. Tapi Sebelum malam Tertawa. ya itu next slide pertama. Break dulu.
Oh, gue mulu. Pemirsa, jangan pernah kemana-mana. Tetap bersama Yang Mulia Pepeng. Dalam bentuk kesusahan yang lain, saya sempat juga alhamdulillah disapa oleh Allah dengan kesusahan. Lalu kemudian ada nasihat baik sekali dari guru saya bahwa idza ahabballahu ahadan atau abdan atau fulanan, kalau Allah sedang mencintai seseorang, ubtuliya, dia itu diuji. Terus kemudian saya bertanya, kalau emang cinta kenapa saya diuji? Allah pengen ketika kamu nanti kembali udah bersih. Sama ketika kemudian ada hadis qudsi yang lain, Allah bilang ketika aku menguji hambaku, aku ingin mendengar suaranya, aku ingin dengar permintaannya, aku ingin mendengar rintihannya, dan aku ingin mendengar dia memanggilku dengan panggilan yang benar. Dan hari ini saya pun menemukan lagi dari seorang hamba Allah yang sudah merasakan itu yang belum tentu kita rasakan. Seperti yang sering saya bilang, ya Allah saya lapar, tapi di depan kita ada macam-macam makanan, perut pun masih kenyang, maka rintihan itu palsu. Ya Allah saya punya utang banyak, tapi habis dapat kredit, belum dipakai lagi kreditnya. Ya Allah saya ini susah, tapi ada mercy, ada rumah. Sampai kemudian akhirnya seperti ekstrak gitu, ternyata ekstraknya dapat. Kalau bahasa Haji Pepeng tadi pada saat kita kombrek, apa dia bilang? Kalau penyakit itu lagi datang, saya seperti tenggelam ke bumi, menerima, lalu kemudian keluar lagi. Yang keluar cuman Allah, Allah. Itulah juga yang membuat seorang Bilal sanggup menerima kemudian siksaan dari kafir Quraisy. Yang keluar cuman satu kalimat, Ahad, Ahad, Ahad. Tentu kita semua berharap Allah mengampuni kita dan mencarikan jalan yang membuat kita bisa bertaubat tanpa melalui proses segala macam rupa. Tapi memang hidup ini nggak pernah bisa memilih karena standar tadi standar Allah SWT. Kita lanjutin ya. Ya, kita lanjutin lagi. Nah, tadi di saat Mbak Tami bingung nyari alasan gimana nyampainnya, ditanyain, disampaikan ke Mas Pepeng, reaksi pertama malah di luar dugaan. Mas Pepeng ketawa. Kenapa Mas Pepeng? Iya. Kalau seandainya saya ditanya kenapa ketawa, karena saya terdidik oleh keluarga, bahkan diri saya sendiri, bahwa reaksi pertama itu adalah sebenarnya sesuatu yang semua orang harus gembira. Kan kalau seandainya Steve Jobs katakan, ini saya suka sama dia. Karena apa dia bilang? Education is atmosphere. Jadi pendidikan itu tergantung atmosfer keluarga. Kan banyak orang tua dia bilang, ibu cinta sama anaknya, cinta. Tapi anak gue belagu. Jadi antara cinta sama acceptance, antara cinta dan menerima perilaku anak, itu dibedain. Apalagi mau Allah. Ya Allah aku cinta Pak padamu, cinta pada Rasul. Ya. Dikasih sakit gigi aja meletup-letup. Iya benar. Satu contoh, antum misalnya ibu-ibu bapak yang pernah ke Mekah. Kalau kejeduk di sana ya, astagfirullahaladzim. Salah apa saya? Ambil 2 rakaat, wudu, sholat. Coba di Jakarta kejeduk. Duduk tembok, ceduk. Siapa yang pasang tembok sini? Itu tembok udah 4 tahun di situ. Lama ya? Iya. Duduknya aja baru. Allah karim. Saya terharu benar karena beliau ini pas beliau sedikit tadi bicara Mas ini lagi berasa, tapi beliau masih bisa memberikan kebahagiaan buat kita ya Allah. Alhamdulillah. Nah, di sini juga ada Ibu Mansur yang punya hubungan emosional dengan Mas Pepeng. Bisa berbagi Bu? Saya bangga sama dia. Dia itu orangnya semangatnya menyala-nyala. Ya, dari dulu dan dia rupanya dari dulu juga sudah menyadari perannya sebagai anak laki-laki. Ya Ustadz, bagaimana peran anak laki-laki dalam keluarga? Kan harus melindungi ibunya kalau nggak ada ayahnya, adik-adiknya begitu. Dan itu yang dilakukan oleh dia sampai sekarang, sampai ibunya meninggal gitu ya. Jadi itulah mengapa keluarga bangga sama dia begitu ya. Wow, luar biasa sekali. Iya, banyak nih yang saya dapat juga nih. Benar Pak Ustadz. Kalau Mbak Tami
di rumah yang Mas Pepeng tanamkan ke anak-anak apa Mbak Tami? Peng ini orangnya santai. Tapi di rumah dia strength ya, disiplin. Tegas. Ya, khusus soal agama. Jadi apapun nomor satu yang dia tanya, kamu sudah sholat belum? Karena terus ada cerita, jadi anak saya harus malas-malas bangun. Akhirnya ketika alhamdulillah dia waktu itu masih bisa berdiri, itu dia pagi-pagi subuh tuh bangunin semua dan kita sholat bareng. Ketika Peng sakit, ya tidak lagi begitu, tapi saya lihat anak-anak saya mereka mau sholat dan itu utama. Kalau itu yang saya bilang gimana agamanya, seperti ketika saya nikah sama dia, nenek saya bilang gimana agamanya calon kamu, dan saya berani bertanggung jawab kepada nenek saya. Saya bilang agamanya bagus, insya Allah sampai akhir hayat bagus. Allah, amin. Ini saya atau Mas Pepeng? Dia kembali dong ke host utama. Oh, yang mulia. Pemirsa, jangan salah pilih. Chatting selalu dengan yang mulia Pepeng. Suatu hari anak saya pernah bertanya begini, Pak, Allah itu ada di mana-mana, dekat, lebih dekat dari urat nadi kita. Maksudnya penjelasannya seperti apa? Subhanallah. Pertanyaan yang buat saya sangat sulit, Ibu. Tapi alhamdulillah, anak sekarang kan semuanya sudah main internet. Saya tanya, nah, kamu main internet kan? Iya. Kok bisa nyambung? Kan ada komputer, Pak. Oke. Kok tahu kamu caranya nyambung? Kan ada teknologinya, Pak. Kok bisa kamu masuk ke internet? Kan ada passwordnya, Pak. Oke. Bapak nanya yang terakhir, servernya ada di mana? Nggak tahu, Pak. Jawaban kamu sangat betul. Jadi kalau kamu mau tanya Allah ada di mana, Allah Maha Server, Dia ada di mana-mana. Kalau Dia ada di atas kita, dibilang ada di bawah juga karena bumi itu bulat. Yang di bawahnya kita itu di atasnya mereka. Allah ada di mana-mana. Jadi badan kita adalah laptop kita, teknologinya adalah Al-Quran dan hadis, passwordnya hanya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu nggak akses ke Maha Server, karena apa? Kalau kamu akses ke komputer, ke server, kamu akan lihat data dan gambar-gambar. Kalau kamu nggak memperoleh data dan gambaran sedikit pun, ada yang salah hubungan kamu dengan Allah. Ya Ustaz. Gitu. Nah itu saya jawab, anak saya bilang, kamu ngerti nak? Gitu. Ya udah, silakan kamu dipahami, saya bilang gitu. Merasa ketemu Allah lebih hebat ketika punya duit, job, proyek banyak, atau justru pada saat sekarang? Kak, saya kadang-kadang takut kalau ngomong bahwa saat sekarang, karena saya ngomong sama anak-anak saya aja, nah Bapak bersyukur karena Bapak sakit. Iya terang aja, Bapak lagi sakit. Salah lagi saya bilang. Di saat saya paling rendah, jadi di bawahnya sujud, terus yang paling rendah, penderitaan saya, subhanallah. Tidak terlukiskan. Gak terlukiskan. Karena apa? Kami sekeluarga pernah udah ngalami satu hal yang paling tidak nyaman. Rumah kami mau disita. Karena apa? Saya tetap berkarya dan orang lain ternyata masih rajin. Orang sakit kayak saya ditipu juga loh. Rajin. Allah, ada aja ya? Oh ada, seru. Itu sih biasa itu. Biasa itu. Biasa. Dan 2 hari sebelum disita, ada sahabat, saya nggak perlu sebutkan namanya, cuman nanya, abang keadaannya gimana? Alhamdulillah. Masa alhamdulillah aja sih bang? Ya emang lebih hebat dari alhamdulillah apa saya bilang? Enggak, mungkin ceritanya apa lagi. Lalu saya munajat, saya selalu ke Maha Server bertanya, ya Allah apa perlu saya cerita? Saya tanya lagi, ya Allah apa perlu saya cerita? Sampai 3 kali saya mantep. Ya cerita. Saya tanya lagi, ente bener mau dengar cerita aneh? Saya tanya 3 kali. Iya bang, saya ceritain. Rumah gua mau disita 2 hari lagi. Terus dia bilang apa? Dia bilang sama anak buahnya, keberangkatan kita tunda. Abang kita punya masalah. Terus dia telepon saya lagi. Tolong Mbak Tami suruh ke rumah, ini urusan bukan urusan kantor. Ada dikasih uang 20.000 US. Hibah murni. Subhanallah, belum pernah lihat nih gue tuh ini. Lalu saking noranya saya bilang sama Tami, Dek,
jangan dibayarin, kita lihat-lihat aja yuk. Dudukin. Iya, dudukin tidurin Ya, lunas. Tidak terjadi. Pada saat alhamdulillah saya dibayar oleh televisi, gue mau bayar utang lo. Kan dia bilang 20.000 US hibah murni, yang sisanya yang 200 juta sekian, ini punya bini gue. Nggak diterima. Dan subhanallah itu membiayai kuliah anak-anak saya. Allah. Itu yang disebut min haitsu la Saya 2 yahtasib. sarjana. Dan di saat mereka selalu setiap semester nanya, karena di luar Jakarta semua, Pak, aku lanjut apa pospon Pak? Lanjut nak, Allah banyak duitnya, tenang aja. Allah banyak duitnya. Allah banyak duit. Tuh dengerin Bu, utang aja bingung. Beres. Insya Allah ditambahin utangnya ntar. Dilunasin. Enggak. Cara kerja Allah karena bukan cara kerja kita. Maksudnya? Kita utangnya 5 juta, 15 juta, Wah. 50 juta. Begitu sampai 560 juta dilunasin. Subhan. Baru kaget ya. Nah, Allah tuh hebat. Oke. Hebat. Mas Pepeng. Selalu terjadi setiap detik. Iya benar. Mbak Tami ini selalu mendampingi Mas Pepeng. Menurut Mas Pepeng, saya nanya ke Mas Pepeng ini, sedalam apa sih cintanya Mas Pepeng? Tapi nanya saya nggak ke Mbak Tami, ke Mas Pepeng saya nanya. Istri saya mana ya? Kalau saya sih Dia speechless kalau udah gitu. Kalau insya Allah kalau soal saya cintanya sama dia udah nggak bisa ketaker deh. Yang selalu ada pertanyaan dari orang, kira-kira Mbak Tami cinta nggak sih Mas Pepeng? Nah, Itu yang saya selalu nggak tahu saya. Nggak pernah saya tahu. Tapi yang saya tahu, kalau seandainya ada sakinah, mawaddah, warahmah, Tami itu sudah dapat dirahmahnya. Dapat rahmat dari Allah di saat kami tidak pernah bercekcok. Yang ininya barangkali sakinah itu yang senggol dikit kesetrum itu udah mulai hilang ya. Kata kuncinya kan di komitmen. Komitmen terhadap ijab kabulnya itu rahmat dari Allah, subhanallah buat saya. Antum ada cerita satu. Suatu hari saya kan waktu almarhum Gito meninggal, badan saya melepuh semua. Banyak. Ada 7 ya dia. 7 apa 8. Nah, semua luka itu alhamdulillah tersembuhkan, tapi ada yang maaf di bawah sini sampai sekarang belum sembuh. Tahun 2009 saat saya jatuh, itu dia bilang kok lukanya aneh ya, di samping-sampingnya keras. Ya kita kan anak laki ya, bandel-bandel amat gitu ya. Soal luka sih jagoan. Lah, kayak apa? Ya kayak mangga. Oh itu pasti bohong sembuhnya. Kamu berani nggak kamu gunting? Digunting sama dia. Digunting, srek. Udah selesai. Ternyata luka saya itu masuk segini, growak. Dan oleh susterku ini disiram pakai obat gosok. Terus ada orang nanya, sakit bang? Iya sakit. Disiram, keluar semua itu. Kalau saya cuma mikir komitmennya, guntingnya nggak karu-karuan, suster bukan apa bukan? Yang ada anak mami yang dulu makan aja disuapin gitu kan? Bisa kali ini saya nutup. Ya. Dia nggak rela belakangannya. Jarang ada orang yang punya komitmen ya. Apalagi pada saat kemudian pasangannya itu menderita. Saya 12 tahun hidup di dunia konselingan itu. Di usia saya yang boleh dibilang belum terlampau tua gitu. Banyak orang-orang yang kemudian meninggalkan istrinya pada saat istrinya kanker. Ada banyak para istri yang meninggalkan suaminya pada saat suaminya berhutang, dan banyak sekali ujian bertubi-tubi datang. Tapi subhanallah, Allah ajarkan kita, di hadapan kita ada 2 orang yang berkomitmen bersama-sama menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, tetap bersama YMP, Yang Mulia Pepeng. Pemirsa, ada 2 hal sebelum nanti Haji Pepeng lanjutnya. Yang pertama, saya yakin sekali bahwa walaupun udah meninggal orang tuanya Haji Pepeng, tapi pasti ada sesuatu yang membuat anak ini kok jadi tetap kuat gitu. Itu yang satu. Yang kedua adalah bagaimana kemudian seseorang akhirnya dipaksa oleh Allah untuk mengakui Allah itu akhirnya ada. Oh, Allah tuh ada. Oh, Allah tuh sayang. Bisa dilanjutkan. Percaya jam 2 ya dia, jam 2 pagi ya. Jam 2 pagi semua pecah.
Jadi saya berdarah-darah, infus itu semuanya bocor, banjir. Banjir ya deh ya? Allah. Banjir. Terus sudah, mesinnya, barangkali mesinnya rusak. Dipindah mesin yang lain, dipindahin ke saya. Nggak hidup, tapi mesin saya dipindahin ke orang lain, hidup ya deh ya? Hidup. Sampai dokternya bilang, cabut. Cabut, ibu, Allah tuh ada bu. Nanti saya cerita bagaimana seorang dokter menemukan bahwa setiap serpihan sel-sel yang jatuh itu ada ayat Al-Qurannya. Ya Allah. Allah Rabbi, benar-benar. Dan sesudah itu saya bisa seperti ini. Padahal saya biasanya kan Batman kan, tempat tidur. Mana-mana naik ambulan. Allahu Akbar. Allah. Ustaz, Saatnya berdoa kita ya. berdoa nih Pak Ustaz. Sekarang udah hari ke-13 dari rangkaian Kita doa 40 ya. episode. 40. Kita ngajak pemirsa berdoa bareng. Dengan segenap apa yang ingin diminta oleh pemirsa kepada Allah SWT. Hadir di tengah-tengah kita. Sahabat kita, guru kita, abang kita, teman kita. Insya Allah. Kayaknya lebih pas. Kalau hari ini kemuliaan memimpin doa diberikan oleh Allah kepada Haji Pepe. Allah Akbar. Bismillah. Allahumma ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Meminta itu perintahmu ya Allah. Tapi seringkali saya terlalu banyak meminta malu ya Allah. Hari ini saya hanya ingin mengatakan, saya bersyukur ya Allah. Saya berterima kasih ya Allah. Kau beri kami kemampuan untuk bersyukur, Allah. kemampuan untuk bertaubat ya Allah, kemampuan untuk tawakal ya Allah, kemampuan untuk mengendalikan perilaku kami ya Allah, dengan usaha semaksimal kami untuk mempunyai akhlak seperti Rasulmu ya Allah. Karena kami semuanya hidayah-Mu, Amin ya Allah. ketakwaan, kesopanan, dan kekayaan ya Allah. Hari ini saya sangat berbahagia karena saya masih terhitung sebagai orang yang dengan ridho-Mu bisa berbagi apapun yang Kau berikan padaku ya Allah. Saya tidak punya apa-apa kecuali yang Kau beri ya Allah. Janji-Mu adalah memenangkan Islam. Hakul yakin seperti apa yang selalu saya rasakan, itu akan terjadi. Kendati saya tidak merasakannya, hanya Engkau yang Maha tahu kapan itu akan datang. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma Amma yasifun. Salam. Syaramun alal mursalin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal alaihim waladhdallin. Pemirsa, saya Yusuf Mansur. Saya Denny Denny Cagur Cagur. minta pamit undur diri. Sesi kali ini saya akan tutup dengan ayat lanjutan dari ayat yang dibaca di awal tadi. Dengarkan dan berdoalah kepada Allah agar dikaruniai hati yang bisa mendengar dan bersyukur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah tambahan rasa syukurmu kepada Pak Haji Pepeng, istri dan keluarga. Berikan tambahan kesabaran yang tidak terkira, tidak terhingga buat Pak Haji Pepeng, istri dan keluarga. Izinkan kami bisa juga bersyukur dan bersabar, ya Allah. Karuniakan juga kesembuhan, keajaiban, ya Allah. Kun fayakun adalah milikmu, bukan milik semua manusiamu, ya Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Rabbana ya Allah, atmim lana nurana waghfir lana. Sempurnakanlah cahayamu untuk Pak Haji Pepeng, istri dan keluarga. Dan sempurnakanlah cahayamu juga untuk kami, ya Allah, di semua urusan-urusan kami. Waghfir lana, dan tutuplah segala dosa kami, ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Sungguh Engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi. Assalamualaikum.